Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berdiskusi dari materi yang telah kami cari dan kami akan membahas di sini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marcella Nugrah dengan NPM 2510101111. Nama saya Awi Andini dengan NPM 25101110. Nama saya Gita Triharyani dengan NPM 25101112. Nama saya Arya Rahman Nugroho Gulo dengan NPM 2510101113. Nama saya Firdaus Gandhi dengan NPM 25101114. Oke, di sini kami akan berdiskusi tentang materi yang telah kami cari dan kami buat. Pertama di sini akan dijelaskan oleh Arya. Oke, yang pertama ada di teknologi windmill. Berikut penjelasan singkat dan jelas mengenai cara kerja teknologi windmill atau kincir angin serta dampak negatif dan solusi. Cara kerja teknologi windmill bekerja dengan memanfaatkan teknologi angin dan mengubahnya menjadi energi mekanik atau energi listrik. Prosesnya, yang pertama ada di menangkap angin. Bilah kotor atau blade dirancang aerodinamis. Ketika angin berhembus, terjadi perbedaan tekanan pada kedua sisi bilah. Yang kedua, menggerakkan rotor. Putaran bilah akan memutar rotor yang terhubung ke poros atau shaft. Yang ketiga, distribusi listrik. Listrik yang dihasilkan masuk ke trafo, kemudian disalurkan ke jaringan listrik. Yang keempat, sistem kontrol. Windmill modern memiliki sistem komputer untuk menentukan arah angin atau yaw control, mengatur sudut bilah atau pitch control, menghentikan turbin saat angin terlalu kencang sekitar kurang 25 meter per sekon untuk keamanan. Selanjutnya ada dampak negatif teknologi windmill. 1. Gangguan visual pemandangan. Turbin angin berukuran besar dapat mengubah pemandangan alam. Yang kedua, kebisingan atau noise pollution. Bilah turbin menghasilkan suara saat berputar. Yang ketiga, dampak pada burung dan kelelawar. Burung dapat bertabrakan dengan bilah yang berputar. Yang keempat, membutuhkan lahan luas. Farm turbin angin memerlukan area besar dan sering berada jauh dari pusat kota. Yang kelima, ketergantungan pada cuaca. Jika angin lemah, listrik yang dihasilkan turun. Jika angin terlalu kencang, turbin harus dimatikan. Yang terakhir, biaya awal tinggi. Instalasi awal membutuhkan modal besar. Solusi dampak negatif. Yang pertama, meletakkan turbin jauh dari pemukiman. Yang kedua, desain turbin lebih senyap menggunakan bilah dengan bentuk khusus. Yang ketiga, cat khusus pada bilah agar lebih terlihat. Yang keempat, menggabungkan turbin angin dengan panel surya. Yang kelima, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat manfaat energi bersih. Yang keenam, pengembangan material dan teknologi baru. Sekian penjelasan dari saya. Oke, di sini lanjut ke materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Bang Firdaus. Oke, selanjutnya saya dari pengaruh vaksin. Bagaimana cara kerja teknologi vaksin? Vaksin adalah teknologi medis yang dirancang untuk melatih sistem imun agar mampu mengenali dan melawan suatu penyakit tanpa harus terinfeksi penyakit tersebut terlebih dahulu. Cara kerjanya secara umum adalah memberikan petunjuk ke sistem imun. Vaksin memasukkan antigen bagian lemah, tidak aktif atau tiruan dari virus bakteri ke dalam tubuh. Antigen ini tidak membuat sakit, tetapi cukup memicu respon imun. Berikut jenis-jenis vaksin. Yang pertama adalah vaksin inaktivasi. Yang kedua, vaksin atenuasi atau dilemahkan. Ketiga, vaksin subunit atau protein. Keempat, vaksin mRNA atau teknologi baru seperti Pfizer atau Moderna. Kelima, viral vektor. Dan sistem imun membangun pertahanan setelah vaksin masuk. Dan nomor satu adalah pengenalan antigen. Vaksin membawa antigen bagian kecil atau bentuk lemah dari virus bakteri. Sel imun seperti makrofag dan sel dendritik menangkap antigen tersebut. Antigen kemudian dipotong menjadi bagian kecil dan ditujukan ke sel imun lainnya. Yang kedua, aktivasi sel T. Sel dendritik membawa antigen ke kelenjar getah bening. Di sana sel T helper dan sel T di sitotoksin diaktifkan. Sel T helper membantu mengatur respon imun. Sel T sitotoksik siap menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi jika
terjadi infeksi atau asli nanti. Yang ketiga, aktivasi sel B dan membentuk antibodi. Sel T helper mengaktifkan sel B. Sel B kemudian berubah menjadi sel plasma yang tugasnya membuat antibodi. Antibodi ini dirancang khusus untuk mengenali antigen dari vaksin. Dan dampak negatifnya teknologi vaksin dan solusinya adalah secara umum vaksin aman karena telah melalui penelitian, uji laboratorium, uji klinis, dan pemantauan ketat, namun beberapa dampak negatif dapat muncul. Dampak negatif yang umum ringan dan sementara: nyeri atau bengkak di tempat suntikan, lemas dan pusing, nyeri otot atau pegal. Semua ini normal karena tubuh sedang membangun kekebalan. Solusinya yaitu istirahat cukup, minum air banyak, kompres dingin dengan di area suntikan. Minuman ini minum obat pereda demam atau nyeri bila perlu sesuai anjuran dokter. Dampak negatif yang jarang. Reaksi alergi sangat jarang muncul pada orang yang sensitif. Demam tinggi, pembengkakan, kelenjar getah bening biasanya sembuh sendiri. Solusinya yaitu screening kesehatan sebelum vaksin, observasi 15-30 menit setelah vaksin. Jika riwayat alergi barat, konsultasikan dengan tenaga medis, penanganan medis cepat jika muncul reaksi berat. Solusi C. Dampak sosial dan lingkungan informasi. Informasi hoax menyebabkan ketakutan masyarakat. Kurangnya edukasi membuat banyak orang salah paham tentang cara kerja vaksin. Solusinya itu edukasi publik yang mudah dipahami, informasi resmi dari tenaga kesehatan dan pemerintah, sosialisasi berbasis data ilmiah. Terima kasih. Oke, selanjutnya materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Andin. Oke, teknologi mobil listrik. Bagaimana cara kerja teknologi mobil listrik? Mobil listrik bekerja dengan tenaga listrik yang disimpan dalam baterai, bukan bahan bakar atau bensin atau solar. Sistem utama pada mobil listrik. Yang pertama yaitu baterai, menyimpan energi listrik, fungsi mirip dengan baterai HP, tetapi jauh lebih besar. Yang kedua yaitu inverter, mengubah arus dari baterai menjadi AC. Yang ketiga yaitu motor listrik, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang keempat, sistem pengaturan, mengatur seberapa besar listrik yang dikirim ke motor, menentukan kecepatan mobil berdasarkan tekanan pedal gas. Yang kelima, regenerative braking. Saat mobil mengerem, motor listrik bekerja seperti generator. Energi pengereman dikembalikan ke baterai sehingga menghemat daya. Selanjutnya yaitu dampak negatif mobil listrik dan solusinya. Yang pertama yaitu limbah baterai. Solusinya, daur ulang baterai 70-90%. Yang kedua, produksi listrik tetap menghasilkan emisi. Solusinya, peralihan menuju energi terbarukan, PLTS, PLTA, dan PLTB. Yang ketiga yaitu harga mobil dan baterai mahal. Solusinya, pemerintah memberi subsidi kendaraan listrik. Yang keempat, waktu pengisian lama. Solusinya, perbanyak fast charging station. Yang kelima, infrastruktur belum rata. Stasiun pengisian listrik masih sedikit. Solusinya, pemerintah dan perusahaan otomotif tetapi jauh lebih besar. Yang kedua yaitu inverter, mengubah arus dari baterai menjadi AC. Yang ketiga yaitu motor listrik, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang keempat, sistem pengaturan, mengatur seberapa besar listrik yang dikirim ke motor, menentukan kecepatan mobil berdasarkan tekanan pedal gas. Yang kelima, regenerative braking. Saat mobil mengerem, motor listrik bekerja seperti generator. Energi pengereman dikembalikan ke baterai sehingga menghemat daya. Selanjutnya yaitu dampak negatif mobil listrik dan solusinya. Yang pertama yaitu limbah baterai. Solusinya, daur ulang baterai 70-90%. Yang kedua, produksi listrik tetap menghasilkan emisi. Solusinya, peralihan menuju energi
terbarukan PLTS, PLTA, dan PLTB. Yang ketiga yaitu harga mobil dan baterai mahal. Solusinya pemerintah memberi subsidi kendaraan listrik. Yang keempat waktu pengisian lama. Solusinya perbanyak fast charging station. Yang kelima infrastruktur belum merata. Stasiun pengisian listrik masih sedikit. Solusinya pemerintah dan perusahaan otomotif membangun SPKLU di rest area, tol, mall, dan SPBU. Yang keenam yaitu penggunaan bahan tambang. Solusinya penambangan berkelanjutan atau sustainability mining. Kesimpulannya, teknologi mobil listrik adalah transportasi yang menggunakan energi listrik dan baterai untuk menggerakkan motor sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan dibanding mesin bensin. Cara kerjanya sederhana, baterai menyimpan energi inverter, mengubah arus motor, menggerakkan roda, mengatur daya dan pengeraman regeneratif, pengembalian energi. Meskipun menawarkan emisi lebih rendah dan perawatan mudah, mobil listrik tetap memiliki tantangan seperti limbah baterai, sumber listrik yang masih bergantung pada fosil, harga mahal, waktu pengisian lama, serta infrastruktur yang belum merata. Melalui daur ulang baterai, energi terbarukan, peningkatan teknologi charging, serta pengembangan industri baterai, mobil listrik berpotensi menjadi solusi utama transportasi berkelanjutan di masa depan. Oke, selanjutnya materi yang keempat akan dijelaskan oleh Gita. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengidentifikasi cara kerja teknologi dinamik. Dinamik ini adalah ledak berdasarkan potensi ledakan dari nitrogliserin menggunakan diatomaceous bumi sebagai penyerap. Awalnya ditemukan oleh kimiawan dan teknisi Swedia yang bernama Alfred Bernhard Nobel pada 1866 dan dipatenkan pada 1867. Nah, cara kerja dinamit ini adalah pemicu atau detonator dinyalakan, lalu menghasilkan gelombang kejut. Gelombang kejut itu memicu reaksi cepat seperti nitrogliserin. Nitrogliserin meledak menghasilkan tekanan yang sangat tinggi, suhu panas, gelombang ledakan. Energi ledakan ini digunakan untuk menghancurkan batu, membuat terowongan, tambang, dan sebagainya. Sebelum ada dinamit, nitrogliserin sangat berbahaya dan mudah meledak, membuat banyak pekerja tewas. Keuntungan besar dari penjualan dinamit membantu Nobel mendirikan hadiah Nobel. Sebelum ia meninggal, Nobel berhasil menstabilkan nitrogliserin dengan mencampurkannya dengan tanah di atom. Jadilah dinamit, bahan peledak yang lebih aman untuk ditangani. Di sini ada dampak negatif teknologi dinamit dan solusinya. Yang pertama, dampaknya yang buat lingkungan. Yang pertama itu bisa merusak ekosistem dan habitat hewan, menyebabkan erosi tanah, menyebabkan polusi udara dan suara, mengubah struktur sungai atau pegunungan saat digunakan untuk tambang. Lalu ada dampak untuk sosial dan keamanan, kecelakaan kerja dan ledakan tidak terkendali. Lalu penyalahgunaan untuk tindakan kriminal atau teror. Lalu ada getaran ledak dapat merusak bangunan sekitar. Ada dampak negatifnya juga buat kesehatan. Debu dan gas yang dihasilkan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Suara keras bisa merusak pendengaran pekerja. Di sini ada upaya untuk mengurangi dampak negatif dari teknologi tersebut. Yang pertama ada menggunakan teknologi peledakan modern yang lebih aman, misalnya ANFO, Emotion Explosive, atau Precision Blasting yang lebih terkontrol. Lalu ada pelatihan ketat dan SOP keselamatan, penggunaan APD, prosedur pengeboran dan pemasakan detonator sesuai standar, zona aman sebelum peledakan. Lalu yang ketiga ada pengawasan izin penggunaan dinamit, hanya boleh digunakan untuk keperluan industri resmi seperti tambang atau konstruksi. Lalu pengawasan kepolisian dan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan.
Lalu di sini ada untuk reklamasi dan pemulihan lingkungan. Yang pertama, reboisasi setelah tambang. Lalu ada penataan kembali lahan, pengelolaan limbah peledakan. Lalu ada menggunakan metode alternatif, hydraulic splitter atau pemecah batu tanpa ledakan, laser cutting untuk konstruksi tertentu, mesin penghancur batu mekanis. Kesimpulannya dari sini adalah dinamit adalah mesin penghancur batu mekanik yang ditemukan oleh Alfred Nobel untuk menstabilkan nitrogliserin agar aman digunakan. Meski efektif untuk konstruksi dan tambang, dinamit memiliki dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Oleh karena itu, penggunaannya harus dikendalikan dengan teknologi yang aman, SOP ketat, pengawasan izin, pemulihan lingkungan, serta alternatif non-ledakan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, setelah dari sesi penjelasan paparan materi yang kami cari, masuklah ke sesi tanya jawab. Yang pertama, saya akan menanyakan kepada Arya dari materi dia. Bagian apa yang berputar tertiup angin? Jadi bagian yang berputar di tertiup angin itu ada yang namanya bagian rotor dan bilah atau blade. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Bang Firdaus dari materi yang dia bacakan. Apa tujuan utama pemberian vaksin? Merangsang sistem imun untuk membentuk kekebalan tubuh. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada Andin, apa fungsi baterai pada mobil listrik dan sebutkan satu dampak negatif mobil listrik. Baterai menyimpan energi listrik untuk menggerakkan motor, dan satu dampak negatifnya yaitu limbah baterai dapat mencemari lingkungan. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Gita. Bagaimana proses kerja dinamit ketika diledakkan? Proses kerja dinamit ketika diledakkan adalah detonator dinyalakan dan menghasilkan gelombang kejut. Lalu gelombang kejut memicu reaksi cepat seperti nitrogliserin. Terjadi ledakan yang menghasilkan tekanan tinggi, panas, dan gelombang kejut. Oke, sekian dari paparan materi yang telah kami bacakan dan kami sampaikan. Mungkin kalau ada salah kata tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.